Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, nikmat kesehatan dan juga kesempatan yang diberikan Allah kepada kita pada malam hari ini. Mari kita senantiasa juga memohon pada Allah untuk nikmat hidayahnya. Dan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu kajian kitab Arba'in An-Nawawi, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita. Salam juga salam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga tabi'in dan tabi'in dan juga pengikutnya. Semoga kita senantiasa mempelajari sunnah dari beliau sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi kita, dan kita memasuki hadis tentang ini yang ketujuh, nasihat sebagai pokok agama. Dan seperti biasa materi kajian akan dibawakan oleh Ustadz kita Kang Topan Setiadipura, dan seperti biasa agendanya diawali dengan materi selama kurang lebih 1 jam, dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab selama 30 menit untuk menggali pemahaman kita lebih jauh, dan juga kita bisa berdiskusi mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Ustadz Topan Setiadipura untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khair kepada Rama sudah membuka kajian ini. Semoga insya Allah bisa kita lanjutkan mempelajari buku hadis-hadis Arba'in Nawawi dari dari syarah Imam Nawawi sendiri. Jadi dengan semangat insya Allah menggali tentu kalamullah, firman Allah SWT, sabda Nabi kita Muhammad SAW, melalui penjelasan para ulama kita. Khususnya dalam kajian kita kali ini kita pilih pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah, insyaallah. Ikhwas sekalian, kembali saya akan buka dulu filenya. Semoga terlihat ya. Jadi kita akan mulai pekan ini. Ya, pekan lalu afwan kita absen ya. Qadarullah ada jadwal yang bentrok dan tidak bisa dipindah, sehingga pekan lalu kita tidak lanjut, dan baru pekan ini kita bisa lanjut hadis ke-7 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi baru hadis ke-7 dari total 42 hadis ya. Kalau ini selesai kita baru 1/6-nya, jadi insyaallah. Ya, semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk bisa menamatkan buku ini dan menyimak penjelasan dari Imam Nawawi yang telah memilihkan hadis ini insyaallah. Hadis ini kita beri judul nasihat sebagai pokok agama atau ad-din an-nasihah, bahwa ad-din an-nasihah, bahwa agama ya ad-din an-nasihah. Ya, kita terjemahkan nasihat sebagai pokok agama. Kita mulai baca hadisnya, matannya termasuk perawinya di sini. An Abi Ruqayyah. Jadi dari Abu Ruqayyah, ya, kunyahnya Abu Ruqayyah, ya, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu.
Ini nama sahabat perawi kita kali ini Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT meridhoi beliau. Ya. Sedikit kita baca dulu ya di sini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hadisnya ad-dinun nasihah, bahwasanya ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya, atau agama adalah nasihat. Ya. Dan para sahabat yang mendengarnya berkata, dikisahkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari, kulna, kita berkata atau bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, liman, bagi siapa? Ya. Karena para sahabat mengerti nasihat ini istilahnya muta'addi. Ya. Ada yang dinasihatinya buat siapa? Ini bukan sesuatu, istilahnya bukan kata kerja yang intransitif ya, tetapi transitif, ada objeknya. Liman, bagi siapa? Qala, maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi nasihat diberikan kepada Allah SWT, di kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin pada umumnya. Ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi hadisnya pendek insyaallah ya, mudah dihafal juga. Kembali tadi tentang perawi kita, ada catatan sini kita ambil dari buku ini, buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Di dalam Khazanah Ilmu Islam kita kenal dua Ibnu Hajar, ya. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang lebih belakangan datangnya, dan boleh dibilang secara intelektual cucu intelektual dari Al-Asqalani. Jadi Al-Asqalani punya murid ya, Zakaria Al-Ansari. Nah, Zakaria Al-Ansari punya murid lagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga Imam Zakaria Al-Ansari pernah bilang dia seakan berada di antara dua batu. Karena Ibnu Hajar yang di atasnya dan Ibnu Hajar muridnya. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunya dan muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tentang Tamim bin Aus Ad-Dari, Ibnu Hajar menyebutkan, menukil di sini dari Abu Nuaim. Ya, Abu Nuaim berkata bahwa sebelumnya Tamim, perawi kita kali ini, adalah seorang rahib yang terkenal di zamannya dan ahli ibadahnya orang Palestina. Jadi Tamim ini sebelum masuk Islam adalah orang Nasrani, ya. Bahkan rahibnya, ya, ahli ibadahnya, ya, ahli ibadah yang terkenal di Palestina sebelum beliau safar ya, mengelana dan akhirnya ke Madinah, ya, mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, dan disebutkan masuk Islam di tahun 9 Hijrah. 9 tahun setelah Hijrah, ya, dakwah Islam mulai dikenal, mulai datang orang-orang dari luar, ya, setelah mendengar kiprah Islam yang dimulai oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, sejak di Mekah tentunya, dan 9 tahun mulai membangun peradaban Islam di Madinah, ya, datanglah perawi kita Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya, masuk Islam tahun ke-9 dan ikut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau meninggal tahun 40 Hijrah, ya, 40 tahun setelah Hijrah, menetap di Madinah dan mulai pindah ke Syam. Jadi meninggalkan Madinah setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman. Jadi di zaman Nabi kita SAW beliau masih ada di situ, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan zaman Utsman, hingga akhirnya setelah terjadi fitnah terbunuhnya Utsman, beliau pindah ke Syam, lalu juga ke Palestina dan meninggal di Palestina. Beberapa hal yang menarik di sini disebutkan oleh Al-Haytami tentang beliau. Riwayat-riwayat tentang Dajjal, ya, perawinya juga adalah perawi kita kali ini, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Di dalam perjalanan beliau mengelana, di tengah jalan beliau ketemu dengan Al-Jassasah. Al-Jassasah, ya, makhluk yang disebutkan dalam hadisnya, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga,
tentang kisah Dajjal, yang di situ ada sifat-sifat Dajjal. Jadi sifat-sifat Dajjal, hadis itu diperoleh melalui perjalanan Tamim bin Aus Ad-Dari ini yang beliau ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi kita SAW mengabarkan itu kepada para sahabat dan sampailah kepada kisah. Jadi Al-Jassasah ini makhluk yang disebutkan berbulu, ya. Dan akhirnya makhluk ini, Al-Jassasah ini, menunjukkan Tamim dan temannya untuk ketemu dengan seseorang di tempat beribadah. Disitulah Al-Dajjal, ya, Dajjal, dan mereka berkomunikasi di situ. Dan Abu Ruqayyah, ini Ruqayyah disebutkan adalah putri satu-satunya. Dan Ibnu Al-Haytami juga menyebutkan Tamim Ad-Dari ini orang pertama yang menyalakan lampu di masjid Nabi, artinya di masjid. Dan ini tentu menarik, ya, karena beliau baru masuk Islam tahun 9 Hijriah. Jadi kalau kisah ini benar, maka sebelum itu Masjid Nabi atau Masjid Nabawi hanya diterangi oleh ketika malam oleh oleh sinar rembulan, ataupun mungkin yang dibawa personal oleh orang-orang kalau ada. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Haytami dalam Fathul Mubin. Dan terakhir mungkin tentang beliau, agak panjang sedikit. Beliau dikenal ahli tahajud, ya, dan mungkin dengan latar belakang rahib sebelumnya, ya. Setelah masuk Islam, kebiasaan atau bawaan beliau untuk beribadah, begitu banyak beribadah, dilanjutkan. Dan dalam Islam ada ibadah yang mirip-mirip dan artinya ibadah yang ya seperti itu, ya, di malam hari, yaitu sholat tahajudnya. Dan beliau dikenal, di sini sebutkan beberapa, ada 2 hal yang menarik, ya. Beliau pernah salat tahajud sampai menjelang subuh hanya dengan mengulang 1 ayat ini, ya, di surat Jathiyah ayat 21. Ya, jadi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasiballadzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Jadi am hasiballadzina jtarahu as-sayyi'at, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira bahwa mereka atau Allah SWT akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya. Jadi sama hidupnya dan setelah matinya. Ya. Jadi ayat ini mengindikasikan, ya, mafhumnya bahwasanya tentu beda, ya, kehidupan mereka dengan kehidupan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dalam artian tentu lebih baik kehidupan orang-orang yang beriman dan beramal soleh secara hakiki, ya. Lalu kok kita merasa kayaknya tidak lebih bagus, ya, dari mereka? Nah, mungkin kita coba koreksi. Jadi keimanan kita dan amal soleh kita, ya, sebagai hadis yang masyhur, ya, orang yang beriman dia selalu bahagia dengan sabar dan syukurnya, ya. Jadi hadis ini ayat ini dibaca oleh Tamim bin Aus Ad-Dari hingga menjelang subuh, ya, hingga subuh, menjelang subuh dalam tahajudnya. Di sisi lain pernah diriwayatkan tahajud dengan membaca Al-Quran khatam dalam 1 rakaat. Jadi 2 ekstrim yang menarik, ya. Pernah mengulang 1 ayat berulang-ulang, tapi juga pernah dalam 1 rakaat khatam full Al-Quran. Tentu ini pelajaran bagi kita, ya, satu sunnah yang luar biasa bagi saya dan kita semua, yaitu sholat sunnah tahajud. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan sunnah yang besar ini, ya, sunnah yang insya Allah bahkan balasannya disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi balasannya Allah akan membangkitkan atau memberikan kepada kita posisi atau kedudukan yang tinggi, ya. Itu dari Tamimnya, ya. Kita kali ini agak panjang sedikit beberapa kisah tentang Tamim bin Aus Ad-Dari. Lalu masuk di syarah oleh Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan sallallahu ad-dinun nasiha hingga akhir hadis. Beliau menukil Al-Khattabi. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi berkata, an-nasihah adalah kalimatun jami'ah maknaha hiyazatul hadzi lil mansuhilah. Jadi
Menurut Imam Al-Khattabi, ya, terjemahan sini bahwa nasihat adalah kalimatun jami'ah, kalimat yang padat maknanya, ya, artinya kalimat jami'ah yang mengumpulkan banyak makna, dan maknanya adalah hiyazatul hadzi lin mansuh, memberikan, ya, memberikan bagian yaitu kebaikan lil mansuh bagi orang yang dinasehati. Jadi memberikan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Jadi secara syar'i maknanya adalah nasihat adalah memberikan bagian, hadz itu bagian, tapi maknanya adalah bagian yang baik, ya. Memberikan kebaikan lil mansuh lah, bagi orang yang dinasehati. Nah, ini makna secara syar'inya. Jadi kita tambahkan Imam Al-Khattabi meninggal 388 Hijriah, jadi sekitar 300 tahun atau 300 tahun kurang sebelum Imam Nawawi. Ya. Juga ada beberapa makna secara bahasa di sini. Wakila dikatakan nasihat itu ma'khudah, diambil dari kata nasahar rajulu thawbahu. Di dalam bahasa Arab sini Romawinya nasahar rajulu thawbahu. Seseorang diistilahkan dalam bahasa nasahar rajulu thawbahu. Dia kalau mau dimaknai secara letterlek, maknanya seperti ini, seseorang menasehati bajunya. Ya. Jadi digunakan dalam bahasa Arab, nasahar rajulu thawbahu, artinya dia menjahit bajunya yang rusak itu. Ya. Jadi katanya digunakan dalam bahasa Arab juga kata nasaha. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan tadi, ia menasehati bajunya, ya, dalam bahasa Arab nasahar rajulu thawbahu. Ya. Maksudnya adalah lelaki itu menjahit bajunya. Jadi dia memperbaiki bajunya, ya. Maka sebutkan di sini fashabbahu fi'lan nasih fi ma yataharahu min salahil mansuhu lahu bima yasuddu min khalalith thawb. Jadi kebaikan yang diberikan oleh pemberi nasihat itu dimisalkan seperti apa yang dilakukan oleh pria yang menjahit bajunya tadi, ya. Ada yang baju yang mungkin sobek atau sobek, kan dia benerin. Nah, seperti itulah akar makna dari nasihat, ya, akar makna dari nasihat, ya. Dan hal lain juga dikatakan, ya, wakila juga dikatakan innaha ma'khudah, innaha sesungguhnya ha ini kembali ke nasihat, ma'khudah min dari perkataan nasahtul asal, ya. Misalnya ini bisa nasahtu atau nasahta, ya, saya memurnikan madu, ya. Saya memurnikan madu dalam bahasa Arab digunakan lafadz yang sama yaitu nasaha. Jadi nasahtul asal, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekedar untuk memberi pemahaman tentang makna ini, saya menasehati madu. Jadi saya akan menasehati dalam makna bahasa Arabnya, ya, maksudnya dia mensucikan atau memurnikan madu. Jadi dia membersihkan madu dari pengotornya, ya. Di sini sebutkan idza sufaitahu minasyam'i. Asyam'i ini pengotornya. Secara harfiah asyam'i adalah zat-zat kayak lilin begitu, ya. Jadi ada zat atau cairan-cairan yang sudah menjadi seperti lilin dibersihkan dari madunya, itulah memurnikan madu. Maka syabbahu takhlisul qaul minal ghish bi takhlisil asal minal khalat, artinya dari penyampurnya. Di sini dimisalkan, jadi seakan-akan ketika seorang memberi nasihat, dia memurnikan perkataannya dalam nasihatnya tersebut dari kedengkian, dari kecurangan. Jadi ketika dia memberi nasihat kepada orang yang dia beri nasihat, dia memurnikan, ya, dirinya ketika memberikan nasihat tersebut dari al-ghish, ya, dari sebagian penerjemah menerjemahkannya sebagai kedengkian atau makna lainnya kecurangan. Jadi membersihkan dirinya dari tujuan-tujuan negatif, ya. Seakan seperti orang yang mensucikan madu. Jadi ada akar kata mensucikan atau memurnikan, ya. Jadi ada di atas menjahit atau memperbaiki, ya, dan memurnikan. Ini secara akar kata, ya. Saya tambahkan di sini langsung penjelasan lain dari Al-Haytami, mirip-mirip juga, ya. Dan kalau kita baca syarah Al-Haytami tentang
Arba'in Nawawi, beberapa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini kembali dinukil mirip-mirip oleh Imam Al-Haytami. Karena kita tahu dalam sejarahnya memang Al-Haytami datang belakangannya. Secara syar'i, Imam Al-Haytami untuk memperkaya pemahaman kita tentang lafaz nasihat ini, beliau sebutkan ikhlasur ra'yi minal ghish lil mansuhi. Jadi ikhlas bermakna mensucikan pikiran dari kedengkian atau kecurangan terhadap yang diberi nasihat. Ya, lil mansuh yang pemberi nasihat, yang memberi nasihat nasih, ya, pemberi nasihat. Wa itharuhu maslahatahu, dan mengutamakan kebaikan baginya. Jadi mengutamakan kebaikan bagi orang yang diberi nasihat. Ya. Sama juga maknanya beliau sebutkan di sini hiyazatul khair lil mansuhina. Mirip-mirip dengan perkataan Imam Khattabi. Ya, Imam Khattabi mengatakan hiyazatul hadzi lil mansuhila. Al-Haytami menyebutkan hiyazatul khair. Jadi memberikan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Di sini ada tambahan menarik dari Ibnu Hajar Al-Haytami, bal laisa fi kalamil Arab. Bahkan tidak ada dalam kata-kata orang Arab, dari dalam lafaz-lafaz orang Arab, ajma minha, yang lebih ajma, yang lebih padat maknanya, mencakup banyak kebaikan daripada lafaz nasihat ini, ya, daripada lafaz nasihat. Wa min kalimatil fallah, dan di antara kata-kata yang menguntungkan, kata-kata yang baik, li khairid dunya wal akhirah, bagi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi itu makna nasihat. Secara makna dia adalah akar katanya, ya seperti tadi, seorang pemuda menasihati bajunya. Artinya ada kata nasihat itu memperbaiki, menjahit, ya, yang rusak dibenerin. Atau makna orang Arab yang menggunakan kata nasihat dalam kata saya menasehati madu, maksudnya saya memurnikan madu tersebut, membersihkan dari kotorannya. Ya. Dan secara syar'i maknanya adalah tadi hiyazatul hadzi atau hiyazatul khair lil mansuhila, memberikan kebaikan bagi yang diberi nasihat. Ini makna aslinya dari nasihat. Ya. Qala ulama, lalu Imam Nawawi menyebutkan qala ulama, aman nasihatu lillahi ta'ala, adapun nasihat terhadap Allah SWT, ya, fa ma'naha, maka maknanya yansarifu ila, maknanya berpaling kepada. Jadi makna awal tadi memberi kebaikan bagi yang diberi nasihat, para ulama menjelaskan dalam konteks ini ketika nasihatnya lillahi, kepada Allah SWT, maka yansarifu ila, jadi dia tidak lagi memberi kebaikan bagi yang ditujunya itu, ya, tetapi berubah menjadi, nanti beliau akan terangkan sini, al-imanu billah. Jadi maknanya adalah al-imanu billah. Jika kita mendengarkan hadis tadi, liman ya Rasulullah, artinya liman bagi siapa? Lillahi. Maknanya diantaranya banyak hal di sini terangkan oleh Imam Nawawi menukil para ulama yang beliau dengar sebelumnya, al-imanu billah wa nafyu syarik anhu, menghilangkan sekutu-sekutu dari Allah SWT. Ya. Jadi semua sekutu yang menyaingi Allah SWT itu tidak ada, kita hilangkan. Tidak ada pemberi rezeki, tidak ada zat yang kita bergantung kepadanya, tidak ada zat yang tempat kita ibadahi. Ya. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi tidak ada yang sekufu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa tarkul ilhad fi sifatihi, ya, meninggalkan ilhad. Ilhad artinya menyelewengkan dalam memaknai sifat atau mensifati Allah SWT, wa wasfihi bisifatil kamal wal jalal kulliya, dan mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat kamal, sifat yang sempurna, wal jalal, dan mulia. Ya, semua sifat disifati dengan sifat yang sempurna dan mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala an jami'i anwa'in naqais, dan mensucikan Allah SWT dari semua jenis-jenis kekurangan. Jadi tidak ada kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan kemuliaan, kesempurnaan bagi Allah SWT dan menghilangkan atau mensucikan Allah SWT dari kekurangan. Ya. Seperti dalam ayat kursi misalnya, Allah tidak ngantuk, ya, apalagi sampai
tertidur, ya. Karena seandainya Tuhan atau Rabb itu tidur, tentu itu ya aib yang luar biasa ya bagi seorang Rabb al-alamin yang mengurus alam semesta ini lalu tidur gitu ya. Anggota dewan aja tidur kita celak-celak ya, apalagi Rabb penguasa alam ini kok tidur gitu ya. Padahal Allah lah yang mengurus semuanya, dan Allah sebutkan sibuk dengan menciptakan terus alam semesta ini. Wal qiyamu bi ta'atihi. Wal qiyam bi ta'atihi. Dan al qiyam apa? Menegakkan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi makna nasihat lillah termasuk juga menegakkan ketaatan kepada Allah SWT, wajtinabu ma'siyatihi, meninggalkan larangannya. Wal hubbu fihi, dan cinta fihi karena Allah SWT, wal bughdu fihi, dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mawaddatu man ata'ahu, mencintai orang yang taat kepadanya, wa mu'adatu man asahu, dan memusuhi orang yang bermaksiat kepada Allah SWT karena kemaksiatannya. Ya, karena kemaksiatannya, dan mencintai seseorang karena ketaatannya. Ya. Jadi hal-hal lain di luar itu mungkin ada bawaan kita, misalnya kita lebih senang dengan orang yang sesuku dengan kita, sedaerah dengan kita, bahkan satu sekolah dengan kita, satu alma mater dengan kita. Mungkin itu ada bawaan-bawaan seperti itu, tapi yang lebih menentukan dan yang lebih penting, ya, yang lebih kita utamakan adalah kita cinta seseorang karena dia taat kepada Allah SWT, dan kita tidak senang karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jihadu man kafara bi, dan berjihad atau memerangi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cinta karena Allah SWT. Dan terkait majelis kita ada hadis yang mungkin baik untuk kita ingat kembali, di mana Allah SWT berkata dalam hadis qudsi, ya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib cinta dari Allah SWT bagi orang yang mencinta fiyya, karena Allah SWT. Allah yang berkata ini, fiyya, karena saya, menurut Allah SWT. Jadi wajib kecintaannya bagi orang yang saling mencinta karena Allah SWT. Dan lanjutannya, wal mutajalisina fiyya, dan orang yang bermajelis karena Allah SWT. Ya, jadi meskipun format kita format daring ya, di dalam jaringan atau online ya, tapi semoga bisa masuk dalam hadis ini, kita bermajelis fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengejar pelajaran dari Allah SWT melalui lisan nabinya, dan juga penjelasan para ulama yang telah Allah pilih untuk membela agama ini, menjelaskan agama ini hingga sampai kepada kita. Dan terakhir, wal mutabadzilina fi, dan orang yang mutabadzil, saling mengeluarkan, artinya mengeluarkan hartanya, apa yang dia miliki karena Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk dalamnya wal i'tirafu bi ni'matihi, dan menyadari nikmat Allah SWT, i'tiraf, mengenal nikmat Allah SWT, wa syukruhu, dan mensyukurinya, alaiha, mensyukuri kepada nikmat-nikmat tersebut, ya, syukur kepada Allah SWT. Ini diantara bentuk nasihat kepada Allah SWT. Jadi orang yang tidak menyadari begitu besar nasihat yang Allah berikan kepadanya, dan akhirnya dia juga tidak bersyukur, maka dia belum melaksanakan ini, nasihat lillah. Ya, tidak terlalu nasihat lillah, bahkan i'tiraf bi ni'matihi, menurut penjelasan dari Imam Nawawi, wa syukuruhu, bersyukur dan menyadari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas fi jami'il umur, dan ikhlas dalam segala urusan. Artinya ikhlas dalam segala urusan artinya menjadikan Allah SWT sebagai tujuan dalam segala urusan kita. Wad du'a atau wad da'a ila jami'il awsafil madhkurah wal hathu 'alaiha. Selain itu, selain buat kita sendiri, juga termasuk dalam nasihat adalah kita menyeru kepada orang lain, mengajak kepada orang lain dengan semua sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi bukan hanya untuk kita, tetapi mengajak orang lain untuk tadi menyadari nikmat dari Allah SWT, mensyukuri nikmat tersebut. Wat talattuf, dan berlemah lembut. Ya. Ada lemah lembut, ya, sini
bi jami'in nas, kepada semua manusia, au man amkana minhum 'alaiha, atau yang mungkin untuk dia bersikap lemah lembut. Ya. Ini menarik, lafaz au man amkana minhum. Kita coba menerawangi apa yang ada dalam pikiran Imam Nawawi. Ya. Hendaknya kita berlemah lembut kepada setiap manusia atau yang mungkin. Artinya bisa beberapa, setidaknya yang terbayang. Ya, tentu kita tidak mungkin karena kita tidak bertemu dan tidak bisa memberikan kelemah lembutan itu kepada semua orang. Ya. Atau bisa jadi maknanya bahkan kepada orang yang bertemu pun kadang kita ada orang-orang yang memang tidak bisa dengan cara lemah lembutnya, tidak bisa dengan cara lemah lembut. Dan demikianlah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa secara umum agama ini, ajaran Islam mengajarkan untuk kita berlemah lembut. Tapi ada beberapa kasus tertentu di mana Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan terkadang perlu dengan cara yang tegas, ya, dengan cara yang tegas. Ya. Sering Nabi SAW mencontohkan lemah lembut, tapi contohnya yang tegas misalnya ketika Nabi kita Muhammad SAW mencabut cincin dari seorang sahabat pria, ya, sahabat yang menggunakan cincin dari emas, dan itu haram bagi pria. Pada kejadian itu Rasulullah tidak lemah lembut dalam artian bertanya, bisa nggak coba buka cincinnya gitu dengan cara contoh lemah lembut seperti itu, tapi beliau langsung mengambil cincin itu dari tangannya dan langsung dibuang. Ya. Dan apakah itu cara yang tepat? Ya, maka seorang penulis, profesor, dia menulis buku tentang hikmah, ya, yang menunjukkan bahwa tindakan Nabi kita Muhammad SAW yang tegas atau kasar dalam kondisi itu tepat adalah apa yang terjadi setelahnya. Ya. Setelahnya orang yang cincinnya dibuang itu kan sahabat lain mengatakan ambil aja cincinnya. Artinya kan yang dilarang adalah memakainya. Ya. Dia bisa jual cincinnya jadi uang, dia bisa pakai lain sebagainya. Ya. Tapi orang sahabat itu kemudian mengatakan, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dilempar oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya Profesor Fadl Ilahi, Profesor Fadl Ilahi menyebutkan bahwasanya tindakan itu memang yang tepat saat itu. Jadi betul saat itu. Ya. Ini kembali sekedar coba menerawangi pikiran Imam Nawawi. Jadi auman amkana minhum alayya, atau yang memang kamu mungkin bersifat lemah lembut kepadanya. Ya, mungkin dalam artian tadi, ya tentu kita tidak bisa bertemu semua orang dan bersifat lemah lembut kepada semua orang, atau di antara orang yang kita kenal pun berbeda-beda. Wa haqiqatu hadhil awsaf, dan beliau mengatakan di akhirnya, dan hakikat dari sifat-sifat nasihat kepada Allah SWT di atas, raji'atun ilal abdi, kembali kepada hamba, fi nushihi nafsi, dalam menasehati dirinya. Jadi seakan-akan makna nasihat lillah itu kembali kepada nasihat kepada diri sendiri, ya. Jadi beliau raji'atun ila abdi, kembali kepada hambanya. Ya, kalau kita kembali ke makna tadi, dia memberikan kebaikan kepada Allah SWT dalam makna awalnya, tapi maknanya dipalingkan kepada makna tadi beriman, dan seakan-akan dia menasehati dirinya sendiri. Ya. Dan Imam Nawawi menekankan wallahu ta'ala, Allah SWT ghaniyun an nushin nasihin. Allah SWT maha kaya dari nasihat para penasehat, ya. Kalau nasihat dimaknai seperti makna di awal tadi, artinya kebaikan yang diberikan oleh pemberi nasihat kepada yang dinasehati, ini makna asalnya. Tetapi ketika dalam bentukan nasihat itu lillah, berpaling makna itu menjadi seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Ya, kembali mengatakan wallahu ta'ala ghaniyun an nushin nasihin. Allah SWT tidak perlu kepada nasihatnya para penasehat. Tentu saja itu keyakinan kita, ya. Allah lah zat yang memberi taufik hidayah kepada semuanya, dan Allah maha tidak perlu atas nasihat siapapun. Selanjutnya wa aman nasihatu li kitabillahi ta'ala. Adapun nasihat kepada kitabullah, ini mirip dengan yang kepada Allah SWT, dia dipalingkan, maka maknanya adalah fal imanu bi annahu kalamullah ta'ala. Mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Jadi Al-Qur'an dan Allah itu seakan-akan satu, ya.
Karena Al-Quran adalah kalamullah. Jadi dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Ya. Dan kita kenal dalam sejarah para ulama kita, Imam Ahmad termasuk ulama yang kokoh mempertahankan akidah ini bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Di antara penjelasan para ulama kok apa bahayanya ketika mulai masuk Al-Quran sebagai makhluk, ya. Itu menjadi jalan ketika Al-Quran menjadi makhluk, maka namanya makhluk pasti ada kekurangan, ya. Namanya makhluk pasti ada kekurangan karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Jadi Al-Quran perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzilihi, dan diturunkan oleh Allah SWT. La yushabbihu syai'an min kalamin nas, dan kita juga tidak menyerupakan Al-Quran dengan perkataan manusia. Ya, secara zatnya dan juga secara sikap kita harusnya beda ketika bersikap terhadap Al-Quran juga kepada selain Al-Quran. Dan kita meyakini wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi. Ya, tidak ada yang bisa buat ya seperti Al-Quran siapapun dari makhluk ini. Tsumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Dan kita juga menta'zim, mengagungkan Al-Quran dan membacanya haqqa tilawah, dengan sebenar, artinya membacanya dengan benar, ya, membacanya dengan benar. Jadi kembali tidak ada yang bisa bikin Al-Quran seperti ini, ya. Siapapun makhluk tidak ada yang bisa membuat Al-Quran seperti ini. Dan kita menta'zim, mengagungkan Al-Quran, ya, dan membacanya haqqa tilawatih. Ya. Ini mungkin kembali reminder bagi kita, evaluasi bagi kita, ya, harusnya tidak ada hari berlalu kecuali kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada hari berlalu kecuali kita membaca wirid harian Quran kita. Ya. Ada jatah Quran yang memang kita targetkan kita baca setiap hari. Itu paling minim. Nanti kita meningkat, kalau bisa dibaca malam. Pernah bilang lebih bagus baca Al-Quran adalah malam hari. Lalu meningkat lagi kalau bisa malam dan dalam posisi sholat, dalam kondisi sholat. Ya. Dan lalu meningkat semakin banyak, dan puncaknya ya semakin banyak bacaan yang kita baca di sholat malam itu. Itu tingkatannya, tapi tentu membaca Al-Quran yang kita mampu, kalau bisa pagi, alhamdulillah kita baca. Kalau bisa selain malam juga di waktu lain tentu juga bisa, tidak apa-apa. Wa tahsinuha, dan memperbaiki atau mentahsin, memperbaiki bacaannya. Wal khusyu' indaha, khusyuk ketika membaca Al-Quran. Wa iqamatu hurufihi wa tilawati, artinya wa iqamatu hurufi, dan menegakkan hurufnya. Artinya ini terkait dengan tahsinnya, memberikan huruf itu makhrajnya dan sifat-sifat hurufnya. Ini terkait pelajaran dengan tajwidnya. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifin, dan membela Al-Quran dan takwilnya orang-orang yang menyimpang, ya, dari takwilnya orang menyimpang. Wa ta'ridut ta'inin, ya, disebutnya dan penentangan orang-orang yang menentang Al-Quran. Wa tasdiq bima fihi, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu berupa informasi atau berita ataupun perintah. Ya. Kalau berita, maka kita yakini berita itu benar. Ya. Kita yakini berita itu benar. Kalau itu perintah, maka kita yakini perintah itu bukan perintah yang sia-sia atau tidak bermakna. Malah sebaliknya, kita yakini perintah itu adalah perintah yang pasti membuat kebaikan bagi kita kalau kita mengerjakannya. Begitupun berita. Berita itu benar dan bahwa berita itu bermanfaat. Ya. Jadi sifat Al-Quran, beritanya benar, dan selain benar juga informasinya bermanfaat. Ya. Jadi dua, benar dan bermanfaat. Ya. Benar dan bermanfaat. Karena tidak cukup dengan benar. Ya. Mungkin kalau orang ngegosip lalu dia hanya bilang, tapi ini benar. Ya. Maka tidak semua yang benar itu juga perlu kita terima informasinya. Misalnya, informasi tentang artis di negeri mana atau di negeri manapun seringkali ya umumnya dan mungkin hampir semuanya tidak penting bagi kita. Apa penting tentang mereka, meskipun itu benar, ya. Meskipun itu benar terjadi, tapi di sisi yang kedua apakah bermanfaat? Maka tidak bermanfaat. Al-Quran lengkap dari dua sisi, benar dan informasinya bermanfaat. Wa tafahumu ulumih, dan memahami
ilmu-ilmu Al-Quran wa amsalihi, dan permisalan kisah-kisah yang diberikan dalam Al-Quran. Mencoba memahami kisah-kisahnya. Kembali ini masuk dalam lafaz hadis nasihat li kitabih wal i'tibar bi mawa'idhi, dan mengambil pelajaran dari nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Wa tafkir fi ajaibihi, dan memikirkan keajaiban-keajaiban yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal-hal yang luar biasa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wal amalu bimuhkamihi, dan mengamalkan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang jelas. Wa taslim limutasyabihi, dan berserah diri kepada Allah SWT terhadap ayat-ayat yang memang mutasyabih, yang tidak jelas. Jadi ada ayat yang mutasyabih, ada ayat yang muhkam. Kita kenal ayat yang muhkamat. Muhkamat ini akar katanya juga dekat dengan hikmah, dengan hikmah. Dan dalam bahasa Arab kalau kita lihat kuda pakai kacamata kuda, itu pun akar katanya juga menggunakan kata sama dengan hikmah. Jadi kacamata kuda hakamah namanya. Para ulama mengaitkan ini karena memang prinsipnya hakamah seperti kacamata kuda itu mencegah kuda dari perbuatan yang tidak baik. Artinya harusnya dia jalan aja lurus. Supaya dia bisa jalan lurus, dia gunakan hakamah. Supaya orang bisa jalan sesuai dengan tracknya yang benar, dia perlu bersikap hikmah. Lalu mengapa Al-Quran disebut ayat muhkamah? Karena jelas, artinya insya Allah ayat ini jelas dan orang akan bisa memahaminya, berjalan sesuai dengan yang dimaksud oleh ayat Al-Quran tersebut. Jadi nggak akan belok. Kenapa? Karena jelas ayatnya. Karena ayatnya jelas. Tapi bagaimana kalau orang memahaminya salah, ya itu masalah lainnya. Sebenarnya jalannya jelas, tapi bisa jadi dia bermasalah dalam memahami. Wal bahsu an umumihi wa khususi. Ini Imam Nawawi bahkan lebih detail membahas tentang mana yang umum, mana yang khusus, wa nasikh, mana yang nasikh, mana yang mansukh, dan wa nashri ulumi, menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan mengajak orang lain kepadanya. Dan apa yang disebutkan tadi. Selalu dua sisi, apa yang dilakukan sendiri dan mengajak orang lain kepadanya. Dan ini masuk di dalam hadis nasihat li kitabillah. Nasihat li kitabillah. Ini versi bahasa Indonesianya jadi panjang ya. Jadi nasihat li kitabillah termasuk beberapa hal yang tadi yang mungkin menjadi evaluasi, reminder kepada kita akan hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk nasihat kita kepada Al-Quran. Adapun nasihat li rasulih, juga maknanya tiga ini masih bermakna dipalingkan tadinya. Pertama, fatasdiquhu ala risalah, membenarkan risalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW bahwa memang betul beliau membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bi jami'i majabi, mengimani semua yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, wa ta'atuhu fi amrihi wa nahihi, mentaati perintah dan larangannya. Artinya larangan, taat artinya berhenti ketika disuruh untuk berhenti. Dan menolongnya hayyan wa mayyitan, dan menolong Nabi kita Muhammad SAW atau ajaran Nabi kita Muhammad SAW, menolongnya ketika hidup bagi orang-orang yang Allah berikan rizki untuk hidup bersama Nabi kita Muhammad SAW dan mengimaninya, dan bagi kita maka menolongnya setelah beliau meninggal dengan menolong ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'adatu man 'adahu wa muwalatu man walahu. Ini mirip tadi, memusuhi yang memusuhi dan mencintai orang yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Wa i'dhamu haqqihi wa tawqirihi, dan mengagungkan haknya dan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'u tariqatihi wa sunanihi, menghidupkan jalan dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini mirip, tariqah dan sunnah, jalan Nabi kita Muhammad SAW atau ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ihya'u, menghidupkan jalan. Istilah ini karena mungkin telah mati, dalam artian telah tidak dikenal orang, tidak diamalkan, lalu kita datang mengenalkan kembali, mencontohkan kembali, sehingga orang yang berpikir mungkin, kayaknya itu hanya ada di buku, tapi ternyata bisa dijalankan oleh seseorang. Wa batha da'watuhu wa nashru sunnati, ada menyebarkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW,
ya, dan membelanya dari tuduhan-tuduhan, ya, menyebarkan ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan dengan kajian kita atau kajian yang semisal yang banyak dilakukan oleh umat ini, insya Allah termasuk menyebarkan ilmu Nabi kita Muhammad SAW, ilmu tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wal fiqhu fiha. Imam Nawawi bahkan mengatakan wal fiqhu, dan fikih artinya faham terhadap sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini diantara nasihat terhadap Rasul, artinya memahami jalan dari Rasul tersebut. Jadi antaranya dengan memahami hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak kepada hal tersebut, ya, mengajak kepada hal tersebut. Ditambahkan juga wattalattuf fi ta'allumiha wa ta'limiha, dan bersikap lemah lembut, ya, dalam belajar dan mengajarkannya. Wa i'dhamiha wa ijlaliha, mengagungkan dan juga memuliakannya. Wa ta'addubu inda qiraatiha, dan beradab ketika membaca atau mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada adabnya. Tentu yang utama adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Begitupun para ulama sebenarnya mencontohkan ketika mereka membaca kalam Nabi kita SAW, mereka sikap beda juga. Karena itu adalah kalam junjungan kita, ya, kalam Nabi kita, kalam Rasulullah SAW. Wal imsak, dan menahan diri anil kalami fiha bighairi ilm, dan menahan diri dari berkata atau berkomentar terhadap sunnah Nabi kita SAW bighairi ilm, tanpa ilmu. Wa ijlalu ahliha, dan mengagungkan ahliha, mengagungkan seseorang. Kenapa? Lintisabihim ilaiha, karena keberpihakan orang tersebut kepada sunnah, atau karena intisab itu karena dia menisbatkan dirinya dengan sunnah. Artinya mirip dengan tadi, ya, semakin banyak dia menunjukkan sunnah Nabi SAW, maka kita pun semakin memuliakannya, semakin memuliakannya. Wa takhalluqu bi akhlaqiha, berakhlak dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addubu bi adabi, dan beradab dengan adab-adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu ahli baiti, mencintai ahlul bait, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari istri-istri beliau, ya, kemudian anak beliau, ya, dan ahlul bait, wa ashabihi, dan para sahabat beliau, dan menjauhi dari man ibtada'a sunnatahu, dari orang-orang yang merusak atau mengada-ngada dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya, atau menentang li ahadin min ashabihi, atau menentang salah satu di antara sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sampai sini nasihat bagi Allah SWT, nasihat bagi kitabullah dan Nabi kita Muhammad SAW, kembali seperti prinsip di awal, kembali seperti nasihat kepada diri kita sendiri. Jadi seakan kita memperbaiki dengan memperbaiki sikap kita terhadap Allah SWT, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, memperbaiki hubungan kita dengan atau terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makna nasihatnya dipalingkan menjadi seperti itu. Ya. Lalu yang selanjutnya ini maknanya memang memberikan kebaikan kepada mansuh, artinya yang diberi nasihat dan kita sebagai nasih, ya, pemberi nasihat yang ingin kebaikan bagi yang diberi nasihatnya, dengan tadi mensucikan diri dari ghish, dari rasa dengki, rasa curang kepada yang ingin kita beri nasihat. Ya. Wa amman nasihatu li a'immatil muslimin. Adapun nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi kita pun diajarkan dalam hadis ini memberi nasihat kepada para pemimpin kaum mukminin. Yang maknanya adalah famu'awanatihim 'alal haq. Menolong mereka, ada bekerja sama dengan mereka 'alal haq, dalam kebaikan, atau bisa juga maknanya 'alal haq, di atas kebaikan, wa ta'atuhum fi, dan mentaati mereka dalam kebaikan. Ya. Baik perintah mereka maupun larangan mereka. Wa tadhkiruhum birrifqi, dan mengingatkan mereka. Ya. Jadi kita di antara bentuk nasihat seseorang, agama Islam mengajarkan untuk tadhkiruhum, mengingatkan mereka, memberi peringatan kepada para pemimpin kaum muslimin.
ikuti ketika mereka benar, dan di antara hak mereka, ya, hak mereka dan kewajiban kita sebagai makmum, sebagai ra'iyah, sebagai yang dipimpin adalah menasihati mereka ketika salah, mengingatkan mereka ketika mereka salah. Dan sini ada tambahan birifqin, ya, dengan lemah lembut. Kembali ghaliban lirifq. Secara umum, ya, agama Islam mengajarkan birifqin dengan cara yang lemah lembut. Wa ilamuhum bima ghafalu anhu, dan mengingatkan mereka, memberitahu mereka bima ghafalu anhu, atas apa-apa yang mereka lalai darinya. Masya Allah, ya, ini bentuk bagaimana kecintaan di antara kaum muslimin. Pemimpinnya diingatkan, ya, pemimpinnya diingatkan. Dan jamaah sholat menggambarkan contoh yang menarik, ya. Ketika pemimpinnya ingat, maka diingatkan oleh makmum, ya. Dan makmum tidak mencela atau tidak lain sebagainya, mengingatkan dengan cara yang baik. Ya, bahkan lafadznya subhanallah, ya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau walam yuballighuhum min hukukil muslimin, atau apabila ada hal-hal yang belum sampai kepada mereka dari hak-haknya orang muslimin, ya, maka kita membantu menyambungkan itu, ya, membantu menyambungkan. Dan beliau sebutkan watarkul khuruj alaihim, dan meninggalkan keluar dari kepemimpinan mereka, ya, keluar dari kepemimpinan mereka, atau istilahnya bughat atau memberontak terhadap kepemimpinan mereka, ya. Mereka adalah a'immatil muslimin, pemimpinnya kaum muslimin, ya, pemimpinnya kaum muslimin. Wa ta'lifu qulubil muslimina li ta'atihim, dan mencoba untuk melunakkan hati kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya. Jadi kembali ada dua hal yang penting di sini, bahwasanya menasihati pemimpin itu adalah satu hal yang diajarkan dalam agama kita. Malah membiarkan mereka dalam kesalahan itu justru yang salah. Pemimpin salah itu harus diingatkan, ya. Dan dalam sirah Nabi kita SAW juga dicontohkan bagaimana beliau SAW begitu menerima, ya, siap untuk diperbaiki ketika memang beliau salah, ya, beliau salah. Dan para sahabat pun tidak sungkan untuk mengingatkan beliau SAW ketika memang ada kesalahan, tentu dengan cara yang baik tadi. Ya, misalnya ketika Nabi SAW kurang atau lebih dalam rakaatnya, ditanya apa memang ini baru, ya, atau engkau lupa. Artinya dengan cara yang harus, contohnya seperti tersebut. Jadi Imam Nawawi juga menukil qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, jadi dua kali beliau menukil, ya. Tadi di atas dinukil Imam Khattabi terkait dengan definisi nasihat. Di sini dinukil kembali Imam Al-Khattabi, ini ulama yang terkenal diantaranya dengan memberikan syarah terhadap Sunan Abi Daud, ya. Ma'alimus Sunan nama bukunya Imam Al-Khattabi. Wa minan nasiha lahum, dan di antara nasihat kepada mereka, ya, bentuk nasihat kepada mereka adalah as-salatu khalfahum, salat di belakang mereka. Ini bentuk nasihat kita, ya, bentuk kebaikan yang bisa kita berikan kepada pemimpin kaum muslimin adalah dengan ikut kepada jamaah mereka, khususnya jamaah salat. Ini di satu sisi pemimpin juga harusnya menjadi imam dalam salatnya. Ini sisi lain bagi para pemimpin, dan bagi kita yang dipimpin, di antara bentuknya adalah as-salatu khalfahum, salat di belakang mereka. Wal jihadu ma'hum, dan berjihad atau berperang berserta mereka, ya, karena jihad itu dimulai atas komando pemimpin kaum muslimin, ya. Jadi ketika ada komando maka ikut untuk berjihad. Wa ada'i sadaqah ilaihim, dan menunaikan sedekah, ya, maksudnya sedekah di sini adalah membayar zakat melalui mereka ketika diminta oleh mereka, ya, karena dalam ajaran Islam pemimpin atau yang mengelola kaum muslimin bahkan diajarkan untuk khud min amwalihim, ambil dari harta kaum muslimin dan dikelola. Maka ketika kita diminta untuk memberikan zakat kita, maka harus kita berikan, ya. Wa tarkul khuruj, dan meninggalkan keluar dari kepemimpinan mereka bisayfi alaihim, dari bahkan sebutkan pedang, ya, artinya memberontak kepada mereka. Idza dhahara minhum haifun min au su'u asyrah. Jadi tidak memberontak mereka dengan senjata ketika tampak kezaliman yang masih
maksudnya masih belum keluar dari batasnya. Di sini poin yang menariknya, wa alla yughirru bitsana'il kadzib alaihim. Alla yughirru, tidak yughirru, mungkin lafaz lain yang kita kenal gharar, ya, tipuan. Jadi tidak menipu dengan bitsana'il kadzib, dengan tipuan yang dusta alaihim. Ini tadi, kalau memang salah ya bilang salah. Ya. Kalau baik ya kita pun harus fair bilang ini baik. Ya. Ketika ada salah diingatkan ini salah, harus diperbaiki. Ketika baik maka harus juga diapresiasi agar kebaikan itu tetap dilakukan, bahkan mungkin dikembangkan lebih banyak lagi. Begitupun ketika salah kita bilang salah agar tidak dilanjutkan bahkan dikembangkan kesalahan tersebut. Dan ini wa ayyud'a lahum bisalah, dan mendoakan kebaikan, dan ya kebaikan didoakan bagi mereka, ya mendoakan kebaikan bagi mereka. Ini hal yang penting bagi kita, bahwasanya perlu banyak menekankan, sangat penting sekali untuk menyempatkan dalam doa-doa kita agar para pemimpin kita diberi hidayah taufik oleh Allah SWT. Karena ketika kebaikan ada pada mereka, maka insya Allah kebaikan itu lebih mudah menyebar kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan lagi, menukil ulama lain, Ibnu Battal, ya, ulama lain yang tidak ditulis di sini, tapi beliau meninggal hampir tahun 500 Hijriah. Ya, 500 Hijriah. Qala Ibnu Battal, ulama lain, Ibnu Battal yang terkenal dengan dikenal dengan syarah Sahih Bukhari, beliau menulis juga Sahih Bukhari rahimahullah taala. Ibnu Battal berkata, fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun anna an-nasiha tusamma dinan wa islaman. Petunjuk bahwasanya nasihat itu dinamakan dinan wa islaman. Ya, ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Ya. Tadi di awal kita lupa sebutkan, ini menyebutkan bahwa agama itu memang seakan bisa diwakili dengan nasihat, ya. Karena nasihat itu menjadi porsi besar dari agama, ya. Sehingga sebagian menerjemahkannya tiang agama adalah nasihat. Kita terjemahkan di judul pokok agama adalah nasihat, ya, supaya tidak bingung dengan sebelumnya kita sempat bilang tiang adalah sholat, ya. Jadi pokok dari agama adalah sholat. Dan banyak lafaz-lafaz yang tadi kita lupa lihat catatan kakinya. Misalnya dalam hadis Nabi kita SAW menyebutkan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Ya. Menunjukkan begitu pentingnya ibadah wukuf di Arafah dalam ibadah haji. Begitu penting dan hampir mewakili keutamaan dari haji itu sendiri. Tapi tentu tidak semuanya, ya. Karena kalau orang haji hanya wukuf di Arafah, ya tentu banyak hal yang dia luput, ya. Bahkan hal yang harus dikerjakan luput. Tapi menggambarkan kalimat seperti ini, menggambarkan hal tersebut adalah porsi yang besar, ya, bagian pokok dari hal tersebut. Ya, ad-din an-nasihah. Jadi seakan-akan agama itu terwakili dengan an-nasihah. Dan disebut wa an-din yaqau 'alal amal kama yaqau 'alal qaul. Dan agama itu meliputi amal, perbuatan, dan juga perkataan. Ya. Seakan beliau ingin mengisyaratkan nasihat juga kadang bisa diberikan dengan nasihat lisan, dan bisa juga nasihat dengan contoh, ya. Kita menasihati anak kita, misalnya menasihati orang dengan cara dengan perbuatan. Misalnya ada orang ya salah dalam sesuatu, kita coba melakukan yang beda, ya, versi benarnya, ya, di depan dia sebagai bentuk mencontohkan. Di sini Ibnu Battal mengatakan qala wan nasihatu fardun, dan nasihat adalah wajib, ya, sebuah kewajiban, yujza fihi man qama bihi, akan dibalas orang yang mengerjakan nasihat tersebut, ya. Tetapi yasqutu anil baqin, dari kewajiban itu menjadi gugur bagi yang lainnya. Jadi kewajiban itu wajib, ya, maka seakan-akan ini dengan fardu kifayah, ya, dia wajib, dan orang yang mengerjakannya, dia menasehati kesalahan tersebut, maka dia dapat pahala. Yang lainnya, kalau memang nasihat itu telah ditegakkan, maka gugur kewajiban bagi mereka.
Ibnu Battal juga mengatakan wan nasihatu wajibatun ala qadri ta'ah. Maaf, ini salah. Qadri taqah, ini harusnya qaf ya. Ala qadri taqah. Jadi kewajiban ya, sesuai dengan sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. Idza aliman nasih, jika pemberi nasihat mengetahui annahu yuqbalu nushu, bahwasanya nasihatnya akan diterima dan akan ditaati perintahnya. Jadi di sini Ibnu Battal menyebutkan beberapa faktor. Kalau dia merasa nasihatnya akan diterima dan perintahnya akan didengarkan, dan yang ketiga amana ala nafsihi al-makruh, dia merasa aman dari hal-hal yang dibenci, ya. Maka dia wajib mengerjakan hal tersebut, ya. Wajib mengerjakan hal tersebut. Ini menurut Ibnu Battal, ya. Meskipun Al-Haytami membahas ini dalam syarahnya, menyebutkan yang menjadi penggugur kewajibannya adalah poin yang ketiga. Jadi tidak harus dia yakin akan diterima nasihatnya atau akan didengarkan, ya. Yang penting dia merasa aman, dia tidak akan berbahaya. Jadi kalau dia merasa aman, dia tidak akan mengalami bahaya, maka Al-Haytami mengatakan dia wajib memberi nasihat. Terlepas dia tidak yakin wakainya, dia tidak akan dengar, atau perintahnya atau nasihatnya tidak akan didengarkan, itu dia tidak harus punya keyakinan itu, ya, atau dia tidak harus punya merasa akan didengar. Karena kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia merasa khawatir akan dirinya, boleh dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, itu yang dimaksud ala qadri taqah, sesuai dengan kemampuannya tadi. Ya, kalau dia merasa aman, jadi yang menentukan adalah poin yang ketiga, yaitu ketika dia merasa aman dari hal-hal yang makruh tadi. Makruh dalam artian yang dibenci, ya. Makruh dalam artian yang dibenci. Fa in khasya ada, kalau dia khawatir akan gangguan terhadap dirinya, fa huwa fi sa'atin, maka dia ada dalam kelapangan. Artinya dia tidak wajib lagi. Ya, ketika ada satu poin ini. Fa in khasya ada. Ya. Maaf, artinya mereka tadi ini tidak berbeda dengan Al-Haytami, jadi betul mereka beliau sebutkan 3, tapi yang menentukan adalah yang ketiga, yaitu tentang keselamatan dia. Ya. Jadi kalau dia khawatir terhadap keselamatannya, maka urusannya leluasa. Dia boleh untuk tidak memberikan nasihat, ya, karena tadi dia khawatir akan keselamatan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Perkataan masih Al-Khattabi. Terakhir, ini paragraf terakhir. Maaf sedikit. Imam Nawawi kembali mengajak kita mengingat kalimat ini. Menurut Ibnu Battal ini wajib, ya. Wajib sesuai kemampuan. Jadi kalau mampu wajib, ya. Maka Imam Nawawi coba mengajak kita membandingkan dengan hadis lain. Fa in qila, jika dikatakan fa fi sahihil Bukhari, bukankah dalam sahih Bukhari Nabi kita SAW berkata, idza stansahha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika seseorang meminta nasihat kepada saudaranya, maka falyansah lahu, hendaknya dia memberi nasihat. Ya. Jadi hadis ini ada syaratnya. Idza istansah, jika seseorang meminta nasihat. Jadi jika seorang meminta nasihat, maka berilah nasihat. Penjelasannya Imam mengatakan, wa huwa yadullu, hadis ini menunjukkan ala ta'liqil wujub bil istinsahi la mutlaqan, bahwasanya nasihat itu menjadi wajib ketika diminta. Jadi berbeda dengan pendapat di atas, nasihat itu wajib kalau mampu. Nah, Imam Nawawi seakan-akan ngajak kita diskusi, bukankah ada hadis yang menunjukkan jika diminta berilah nasihat? Seakan-akan maknanya adalah dia menjadi wajib kalau diminta saja. Ya, wa mafhum syarti, dan mafhum syarat hujjatun fi takhsisi umumil mantuq. Dan ini istilah usul fikih, artinya kalimat seperti ini yang jelas menunjukkan secara usul fikih bahwa dia wajib kalau diminta saja. Jadi misalnya saya
tidak wajib menasihati seseorang ketika orang itu tidak minta dinasihati. Seakan-akan lafaz hadis ini seperti itu. Maka bagaimana? Jadi ini seperti soal dari Imam Nawawi di akhir penjelasannya. Fajawabuhu. Alhamdulillah beliau jawab sendiri. Kalau tidak dijawab, repot juga kita nanya Imam Nawawi. Fajawabuhu, jawabannya, yumkinu hamula dzalika, atau kita bisa memahami alal amrud dunyawi kanikahi imra'atin wa muamalati rajulin wa nahwi dzalik. Jadi yang dimaksud wajib ketika diminta menurut Imam Nawawi, wajib hanya ketika diminta menurut Imam Nawawi adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Misalnya seseorang bertanya kepada kita tentang menikahi seorang wanita. Kalau tidak ditanya, tidak ada kewajiban. Tapi ketika diminta nasihat oleh seseorang, saat itu wajib dia memberi nasihat. Ya, kembali wajib artinya memberi tentu juga tetap semampunya ya. Tapi dia menjadi wajib saat itu ketika mulai diberi nasihat. Ya. Begitupun ketika seorang mempertanyakan hal lain yang sifatnya dunia, tentang pilihan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau tidak diminta, tidak ada kewajiban. Ya. Setelah diminta, baru ada. Ya. Wal awal, sedangkan yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Battal, yahtamilu bi umumihi fil umuri diniyah. Maka yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Battal wajib, ya, meskipun nggak diminta wajib. Ada orang wudhu misalnya salah. Jadi sebenarnya yang wajib itu terkait dengan umur dini, hal-hal diniyah. Allati hiya wajibatun ala kulli muslim, yang wajib bagi setiap muslim. Jadi orang wudhu salah misalnya. Maka kita, kalau kita merasa poinnya tadi ya, merasa aman dari diri kita, dan insya Allah secara umum dalam kondisi kita ya aman, ya. Tidak akan ada masalah memberi nasihat tentang wudhu bapak mungkin salah misalnya kakinya tidak dibasuh semua, ya, atau ada bagian yang tidak terbasuh, maka wajib kita memberi nasihat meskipun tidak diminta, ya. Wajib memberi nasihat meskipun tidak diminta. Nah, ini paragraf terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, dan di ujung yang mulai kembali mencoba memberi pemahaman kepada kita akan hal yang mungkin nanti akan terjadi kontradiksi, ya, maka beliau terangkan. Jadi yang wajib ketika diminta itu hal yang sifatnya duniawi, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi, sedangkan hal yang sifatnya kewajiban seseorang tidak menunggu diminta, dia sudah wajib sesuai kemampuannya. Tetap ada batas kemampuan, dan itu berlaku bagi semua syariat kita sebenarnya, sesuai dengan kemampuan. Khair, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekilas mungkin ini sekedar saya sempat kumpulkan, ini ulama yang tadi dinukil. Jadi hari ini Imam Nawawi menukil dua ulama, Imam Khattabi, ya, meninggal tahun 388, dan juga Ibnu Battal, ya, meninggal 449. Dan Imam Nawawi ada di sini 676. Artinya beliau menukil ulama yang meninggal 200 tahun sebelum beliau, dan ulama yang meninggal sekitar 100 tahun sebelum beliau, ya. Kalau kita coba sambil sedikit kita kumpulkan ulama-ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi dan melihat bagaimana di antara rahasia yang menarik adalah para ulama selalu menjadi spesial ketika memang mereka menyampaikan kebaikan secara turun-menurun dari ulama-ulama sebelumnya, dari sahabat, dan tentu dari Nabi kita Muhammad SAW, dan ujungnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung awal maksudnya, awalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, mungkin itu Rama, fuas kalian yang bisa diterangkan. Saya tutup dengan alhamdulillah dan salatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya kembalikan kepada Akhrama. Maaf nih, lebih 10 menit. Jazakallah khair Kang Topan atas penyampaian materi pada malam hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ataupun diskusi. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi yang ingin bertanya dapat menyampaikan secara langsung kepada Kang Topan ataupun bisa melalui media chat yang ada pada grup Zoom ini. Boleh bertanya. Silakan, Vektor. Terima kasih atas kesempatannya. Tentang perbedaan dalam akidah, yaitu ada
ada kaum muslimin yang mencoba mentakwilkan sifat-sifat Allah contohnya. Terus juga ada juga yang menerima sifat-sifat Allah seperti yang diterangkan dalam Quran dan hadis, contohnya tentang melihat Allah atau juga Allah bersemayam di arsy. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Mas Topan? Seberapa berat perbedaan itu? Apakah itu bisa disebut sebagai perbedaan khilafiyah ataukah tidak? Ya. Atau ya. Terima kasih Mas Topan. Ya, sama-sama Kang Victor. Ya, alhamdulillah. Ya, ini pertanyaan terkait asma wa sifat. Ya. Sebenarnya tadi Imam Nawawi memberikan catatan tentang asma wa sifat, mungkin yang dimaksud Victor terkait dengan bagaimana sikap kita kepada Allah SWT, diantaranya adalah watarkul ilhad fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Meninggalkan ilhad, ya, ilhad artinya penyelewengan dalam sifat-sifat bagaimana mensifati Allah SWT, ya. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kita mensifati Allah SWT sebagaimana Allah mensifati dirinya, ya, tanpa ta'til. Ta'til artinya menghilangkan sifat tersebut, ya. Jadi misalnya ada orang yang keliru, ya, ada orang yang keliru, misalnya dia di sini tujuannya memang tanzih untuk mensucikan Allah SWT, tapi dia akhirnya menghapus informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, ya, maka dia merasa tanzih, wah, masa Allah punya tangan sama dengan kita, ya, sehingga tangan itu kemudian bukan tangan tetapi makna-makna lain. Ini diantara bentuk penyelewengan dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah. Maka sikap kita tentu kita kita mengingatkan seperti tadi, ya. Lalu sampai mana perbedaan itu, ya, ya, diskusi ini memang menarik Kang Victor, terutama kita bicara tentang Imam Nawawi di sini, ya, yang di beberapa tempat beliau melakukan takwil dalam sifat-sifat tersebut, dan itu bukan hanya beliau, ulama lain, ya, misalnya termasuk Imam Baihaqi dan imam lainnya. Biasanya para ulama sebagian seperti Imam Nawawi dan lainnya memilih menyerahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah akidah tafwid, mengembalikan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum memang para ulama, ya, Ahlus Sunnah mengatakan harusnya kita mensifati Allah SWT sesuai dengan apa yang datang dari Allah SWT. Misalnya ketika Allah bilang Allah memiliki tangan, ya, dalam ayat, maka kita katakan Allah punya tangan, dan tangannya adalah tangan yang la'iqun bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mentaktil. Taktil artinya mengosongkan makna tangan itu atau mentakwilnya ke makna-makna yang lain, ya, mentakwilnya ke makna yang lain. Apakah itu sampai kufur? Wallahu a'lam. Seingat, kalau memang maknanya sampai menghina Allah SWT, maka bisa jadi itu menjadi suatu kekufuran, ya. Misalnya menolak makna itu sama sekali, menolak lafaz itu sama sekali, maka, atau bahkan menolak dan mengatakan Al-Qur'annya salah misalnya ketika menyebutkan nama itu, maka tentu itu pemahaman yang kufur, ya. Dan yang lain, sebagian ulama menyebutkan memang sesat ketika misalnya tangan disebutkan dengan kekuasaan misalnya. Itu salah, tetapi tidak sampai kufur. Allah alam, yang Anda pahami tidak sampai kufur, ya. Jadi menilainya kurang lebih seperti itu, Faktor. Yang penting mungkin pelajaran bagi kita ketika datang nama dan sifat-sifat Allah SWT, maka kita mensifatinya seperti yang disebutkan di sini, mensifatinya seperti yang datang infonya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan
kamal, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bilang tangan, maka tentu tangan Allah pasti berbeda dengan tangan makhluknya. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Lebih detail, sebagian memang ada yang sampai kufur ketika menolak makna itu, yang menghilangkan makna itu, bahkan sampai meragukan Al-Quran, ya, ayat-ayat yang menyajikan tentang info-info tersebut sampai ke kekufuran. Dan yang lainnya mungkin di bawah dari hal itu. Artinya pemahaman yang salah, yang sehingga perlu diingatkan, perlu dinasehati tadi. Ya. Dinasehati dengan tadi arif, dengan lemah lembut, dalilnya kira-kira seperti apa, mengapa seperti ini. Dan itu bahasan yang memang bisa kita bahas secara ilmiah. Dan itu termasuk ilmu yang memang tidak banyak beredar, sehingga perlu siap untuk mengenalkan ilmu tersebut, mengenalkan cara pemahaman tersebut. Ya, yang masyhur memang kaidah secara umum, mungkin bisa kita pegang bersama. Kaidahnya sesuai dengan ayat di surah Syura ayat 11 ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah SWT, wa huwas sami'un basir. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT, tapi setelahnya Allah menyebutkan wa huwas sami' dan basir. Allah adalah as-sami, yang mendengar, maha mendengar. Ya, as-sami sebenarnya maknanya yang mendengar ya. Wal basir, yang melihat. Maka karena ayat sebelumnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah SWT, maka kita menerjemah dan memaknainya dengan maha mendengar. Artinya mungkin secara lafaz muncul nama yang sama dengan kita, mendengar, melihat, tapi mendengarnya dan melihatnya Allah SWT itu berbeda dengan mendengar dan melihatnya kita. Ya. Allahu a'lam, dan mungkin seperti itu. Dan secara umum yang bisa kita pegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, mensifati dan memberikan nama-nama Allah sebagaimana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Victor. Lebih detail kita bisa masuk di pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, kaidah-kaidah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Topan. Nah, jazakumullah khair. Oh ya, ada pertanyaan di teks Kang Oh. dari Dari Bapak Kang Agus Yudi. Ya. Ya. Ya, masih di tema yang tadi. Apakah ada perbedaan antara mentakwil dan mentafsir atau mensyarah? Misal pada ayat yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi orang-orang yang berbaiat saat itu. Memang ini maksud mentakwil biasanya yadnya itu mereka tidak mau memaknai itu dengan tangan, ya. Lalu memaknainya dengan pengawasan atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dicontohkan sebagai bentuk takwil atau mentakwil. Sebagian memahami itu tangan Allah SWT, bagaimana itu, maka itu bisa seperti itu diserahkan kepada, artinya kita tidak tadi termasuk yang seperti sikap terhadap ayat yang mutasyabih, maka taslimnya berserah diri dan menyerahkan itu kepada Allah SWT. Yang jelas tangan adalah, kita tidak menafikan Allah punya tangan. Meskipun tidak dipungkiri beberapa ulama masyhur, ulama besar ya istilahnya bukan mensyarah ya, ya seperti yang dibilang Kang Agus, jadi mentafsirkan ya, menjelaskan itu dengan makna pengawasan dari Allah SWT dan lain sebagainya. Ada ulama-ulama yang menafsirkan seperti itu. Ya. Jadi sebagian membedakan itu, jadi sebagian memang memaknai harus tangan itu ya yadullah, ya betul-betul tangan Allah SWT, tidak dibelokkan kepada makna yang lain. Ya. Khair. Ini memang menarik tentang tema ini ya. Kembali Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk memahami ayat-ayat nama dan sifat Allah SWT kama jaa, sebagaimana datangnya, dan adanya tafsir atau syarah tentang hal tersebut
ya, dan juga dilakukan oleh beberapa ulama ya, termasuk Imam Nawawi pada beberapa kesempatan melakukan penafsiran yang seperti itu ya. Ulama Ahlussunnah ya, khususnya Ibnu Taimiyah ya, menganggap itu adalah pemahaman yang salah. Artinya cara mentakwilkan itu adalah cara yang salah. Ya, wallahu a'lam. Tapi kembali, kesalahan itu tidak sampai menjadikan tentu ulama itu hilang keulamaannya. Artinya seperti pertanyaan Vektor tadi, apakah sampai bagaimana ya? Salah. Tapi tidak menjadikan ulama tersebut hilang kehormatannya ya. Karena hal-hal seperti tadi dilakukan oleh banyak ulama, termasuk Imam Baihaqi, Imam Nawawi, dan imam-imam besar yang lainnya. Ya. Dan seperti yang ditanyakan oleh Kang Agus Sudi, ya ada, memang itu dibedakan ya. Dan banyak makna-makna yang lain. Dan ini agak detail penjelasannya. Misalnya beberapa contoh lain bagaimana kita memaknai wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kalian. Sebagian ulama Ahlussunnah dari sepakati memaknainya itu pengawasan, tetap pengawasan Allah SWT, bukan Allah secara fisik beserta dengan kita semua, tapi pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuk takwil? Nah, ini juga menjadi diskusi ya. Yang jelas itu kalaupun dinilai salah oleh para ulama lainnya seperti Ibnu Taimiyah menilai pentakwilan itu salah, tidak sampai menggugurkan keulamaan orang yang melakukan hal tersebut ya. Seperti Imam Nawawi salah satunya ya. Jadi salah itu terjadi kepada para ulama kita, apalagi sampai menilai kufur tentu tidak ya. Seperti tadi pertanyaan Vektor, apa sampai mana ya? Itu cara metode memahami yang salah, tapi tidak sampai kufur ya. Bahkan tidak sampai untuk kasus tertentu ya, tidak sampai dinilai sesat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, sebenarnya kasus detail tentang itu ya banyak yang bisa didiskusikan ya. Ayat lain tadi yang ingin saya sebutkan, misalnya ketika Allah perintahkan kepada Nabi Nuh ya untuk menciptakan membuat kapal, wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah kapal dengan bi'ayunina, dengan mata kami. Bagaimana menafsirkan itu ya, dengan mata? Kalau kita lihat tafsir para sahabat atau tabi'in ya, mereka sebagian menafsirkan dengan pengawasan dari Allah SWT, penjagaan dari Allah SWT ya. Artinya mata di situ artinya dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik tema-tema ini mungkin agak pelik untuk dibahas lebih dalam ya. Tapi secara umum akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum adalah mengimani lafaz-lafaz sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan la'ikun bi jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Ada lagi? Dipersilahkan bagi rekan-rekan ya, kalau ada yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan terkait materi ataupun yang terkait tidak langsung dengan materi. Kalau ini kan boleh bertanya Kang. Tadi terkait adab untuk memberikan nasihat. Jadi memberi nasihat juga pun tergantung kemampuan maksudnya. Tadi ada syarat-syarat di mana kalau memberi faedah, nasihat itu dapat memberi faedah, maka kita bisa sampaikan. Kalau mudaratnya atau istilahnya mudaratnya lebih banyak, ya tidak disampaikan. Tapi
Kalau di sisi penerima nasihat itu, jadi kan tadi yang memberi nasihat, apakah ada bagian menerima nasihat itu? Apakah juga disesuaikan, apakah jadinya wajib bagi penerima nasihat itu untuk mengamalkan nasihat yang diberikan, ataukah juga dikembalikan lagi kepada kemampuan penerima nasihat? Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya Rama. Jadi tadi yang disebut di sini ya, perkataan Ibnu Battal bahwasanya pemberi nasihat ketika dia mengira nasihatnya akan diterima dan perintahnya akan didengarkan dan dia aman, maka dia wajib untuk memberikan nasihat tersebut. Tapi kewajiban itu gugur ketika dia takut, khawatir akan mendapatkan adza atau hal yang berbahaya bagi dirinya, maka itu jadi gugur. Jadi ada hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban itu ketika ada kekhawatiran. Dan disebutkan juga sebelumnya adab-adab dalam memberi nasihat. Ya. Juga Ibnu Hajar al-Haytami dalam syarahnya menambahkan tentang kebiasaan para ulama. Misalnya mereka mengatakan ketika kita menasihati seseorang, memang kita ajak dia, dan artinya diajak di tempat, artinya diskusi tertutup lah ya, memberi nasihat, tidak di depan umum. Para ulama disebutkan oleh Al-Haytami bahkan memberi nasihat di muka umum itu pada dasarnya adalah mencelanya atau mencela orang tersebut. Jadi ada adab-adabnya. Namun sekarang kalau kita sebagai yang diberi seperti apa, maka tentu prinsip yang para ulama sebutkan ar-ruju' ilal haq wajib. Kembali kepada yang benar itu wajib. Ya. Ini prinsip yang paling penting. Ya, bagi kita yang mendapat nasihat nasihat tersebut, maka rujuk ilal haq wajib. Ini prinsipnya. Kembali kepada kebenaran itu wajib. Terlepas mungkin yang memberi nasihat itu kurang pas atau salah, tapi prinsip kita selama itu adalah al-haq dan kita bisa paham argumentasi yang disampaikan bahwa itu memang al-haq, maka kita bisa kita wajib untuk rujuk kepada al-haq tersebut. Ini prinsip pertama yang harus dipegang. Ya. Jadi tidak mentang-mentang cara penyampaiannya salah, maka lalu kita tidak menerima kebenaran. Tidak. Ya. Ini kembali penting sebenarnya yang disampaikan Akhrama, penting untuk melihat peran kita di mana. Ya. Sebagai pemberi nasihat, memang kita perlu memperhatikan cara penyampaian sebaik mungkin, sesopan mungkin, ya, sesuai dengan kondisinya. Hikmah tadi sempat disinggung, hikmah itu tidak harus selalu santai sebenarnya, tidak harus selalu lembut, tergantung kebutuhan, dan kita menilai, dan dengan berjalannya waktu kita nanti bisa ngambil pelajaran, bisa lebih paham situasi. Tapi ketika posisi kita sebagai yang dinasehati, prinsip pertama rujuk ilal haq wajib, rujuk kepada kebenaran itu wajib. Misalnya kita memang salah, dan Rasulullah misalnya ketika sholat salah rakaat dan lain sebagainya itu kan disampaikan dan didengar oleh sahabat lainnya, dan itu tidak masalah. Ya. Beliau mengajak sahabat memperbaiki sholatnya, sholat yang salah tersebut, dan itu sama sekali tidak mengurangi kepemimpinan beliau, ya. Bahkan nubuah dan lain sebagainya tidak terkurangi. Meskipun pada beberapa kisah kita dengarkan, ya, ketika argumentasi itu mungkin kita bisa membantahnya, artinya mungkin juga kita tidak paham dengan argumentasinya, atau kita paham tapi kita punya jawabannya, maka bisa dijawab dengan baik, ya, bisa dijawab dengan baik tergantung situasinya. Ya, artinya secara umum kita jawab dengan cara yang sopan tentunya, ya, karena bisa jadi pemberi nasihat merasa dia benar, tetapi kita sendiri merasa ada jawaban terhadap argumentasi yang dia berikan, maka kita coba cari jalan yang baik, ya, diskusi dengan cara yang baik. Ini contoh yang sering dikemukakan para ulama kita, misalnya ketika Harun ar-Rasyid, ya, dinasihati dengan cara yang tidak sopan, ya. Ini terlepas dengan poin materinya, tapi dan bisa jadi sangat mungkin apa yang disampaikan itu sebenarnya juga debatable, ya, masih debatable, ya, masih diperdebatkan, ya, karena Harun ar-Rasyid juga orang yang
menjunjung tinggi kebenaran. Ketika debatable, maka Harun ar-Rasyid mulai menyampaikan, memberi nasihat kepada pemberi nasihat tersebut, cara penyampaian yang bagus dengan bahasa yang juga menarik. Harun ar-Rasyid mengatakan, yang masyhur ya, mungkin rekan-rekan telah mendengarnya, saya merasa saya tidak lebih parah daripada Fir'aun, ya. Dan Anda pemberi nasihat sepertinya juga tidak lebih mulia daripada Nabi Musa. Tapi mengapa Allah SWT menyuruh Nabi Musa untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun, ya. Wa qula lahu qawlan layyinan dalam Al-Quran, dan berkatalah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang layyinan, yang lemah lembut, ya. Jadi Musa saja yang lebih mulia daripada Anda bernasehati orang yang lebih jelek daripada saya tetap diperintahkan lemah lembut. Kok Anda tidak lemah lembut, artinya kok kasar. Nah, di situ bagaimana halusnya Harun ar-Rasyid coba memahamkan orang tersebut bahwa penyampaian ini bermasalah, cara penyampaiannya yang bermasalah. Ya, jadi bisa kita sampaikan itu ya dengan cara yang baik lah ya, bahwa ketika memang kita tidak menerimanya dengan cara seperti itu bisa kita sampaikan. Tapi poin pertama tadi yang sangat penting, ruju' ilal haq wajibun. Kembali kepada al-haq itu wajib. Ya, kembali kepada al-haq itu wajib, dan ini dicontohkan oleh para Nabi kita SAW mencontohkan itu, para sahabatnya. Umar mencontohkan itu, dan Umar dikoreksi di depan umum ketika Umar membatasi apa itu kalau menikah ya pria memberi mas kawinnya mahar, Umar membatasi mahar, ya, nilai mahar dibatasi oleh Umar supaya tidak kemahalan. Maka seorang wanita menegur Umar, mengapa Anda membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah SWT? Dan argumentasi itu diterima Umar benar. Ya, maka dicabut lagi, tidak ada batas-batas lagi. Artinya itu haknya wanita tersebut. Ya. Itu haknya wanita tersebut. Ya. Nanti mungkin ini sekedar tambahan aja ya, nanti berlaku ya kalau dia kemahalan mungkin juga kemungkinan nikahnya jadi makin kecil. Tapi poinnya adalah tidak dibatasi oleh Umar, dan itu diperbaiki atas koreksi seorang wanita, dan itu disampaikan terbuka. Ya, disampaikan terbuka. Mungkin itu kurang lebih Kang Rama. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab. Jazakallah khair, Kang. Mungkin bisa sebelum ditutup Ana aja sekedar memberi ringkas saja ini. Kalau kita coba urutkan para ulama kita kurang lebih seperti ini ya. Ini 4 imam mazhab kita. Yang paling bungsu Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, jadi terpaut ini usia meninggalnya seperti ini. Ya. Lalu setelah itu muncullah ulama-ulama ahlul hadis yang menulis buku hadis. Ya. Yang paling muda tentu Imam Ahmad dengan musnad Imam Ahmad. Dan ada 4 penulis sunan. Ini penulis sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, yang urutannya kurang lebih seperti ini. Dan sebelumnya ada penulis sahih ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di abad 300 ada juga Ibnu Khuzaimah, beliau pun punya sahih ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, meskipun tidak semasyhur dan tidak mendapat penerimaan yang sama di kalangan ulama ya, acknowledgement yang sama ya di kalangan ulama dibandingkan sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan menarik sebenarnya melihat urutan begini, apalagi melihat ada murid intelektualnya sambung menyambung, dan bagaimana ulama saling menikmati karya dari ulama-ulama yang sebelumnya. Karena ini sekedar tambahan saja, dan insya Allah membantu kita memberi gambaran umum terhadap khazanah ilmu Islam dan para ulama yang telah berjasa terhadap berkembangnya khazanah ilmu Islam ya, dari Nabi kita SAW sampai kepada kita. Mungkin begitu Kang Rama, dan sepertinya bisa kita tutup ya. Ya. 2135. Tafadhal. Baik, Kang. Sebelum kita tutup, mungkin ada
pesan penutup kajian malam hari ini, Kanto. Oh ya, ya alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah. Jadi di sini kita belajar hadis yang besar, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka semoga kita bisa menunaikan nasihat ini kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, dan termasuk kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Jadi ini kebiasaan memberi nasihat, dan tadi alhamdulillah ditambahkan bagaimana kebiasaan dan kesiapan untuk dinasihati ini semoga bisa berkembang di kalangan kaum muslimin. Karena tentu dengan kaidah-kaidah tadi tetap dengan cara yang baik, dengan argumentasi yang juga ilmiah dan siap dibantah lagi. Artinya panduan kita adalah ilmu. Kita menyampaikan ilmu yang kita ketahui dan kita siap juga menerima seandainya ada ilmu lain yang belum kita ketahui dan siap berubah sesuai dengan ilmu tersebut. Ya, siap berkembang sesuai dengan ilmu tersebut. Dan komunikasi nasihat antar kita, tradisi nasihat ini penting karena dengannya lah bisa berpindah ilmu dari satu pihak kepada pihak lain. Misalnya kalau saya salah, lalu Kang Rama misalnya tahu salah tapi tidak mengingatkan, maka tidak berpindah ilmu yang ada di atau berpindah ya, bertambah atau menyebar yang ada di Kang Rama kepada saya. Karena tidak berkembangnya atmosfer atau suasana saling nasihat menasihati. Demikian, semoga Allah SWT memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk membangun prinsip penting dalam dinul Islam, bahkan sampai disebut ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Ya, seakan terwakili sebagai nasihat dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga Allah menyiapkan kita tadi siap untuk dinasihati orang lain. Karena ini mudah dikatakan, tapi dalam prakteknya berat bagi kita ya ketika dinasihati oleh orang lain ya, apalagi di muka umum ya. Tapi insya Allah kalau untuk kebenaran, untuk kebaikan, harusnya kita tetap siap untuk rujuk ilal haq, kembali kepada al-haq. Mungkin itu Kang Rama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Silakan Kang Rama bisa tutup. Jazakallah khair Kantopan atas pesan penutup kajian malam hari ini. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pekan depan jika tidak ada halangan kita akan lanjutkan lagi ke hadis berikutnya, hadis ke-8, hadis Arba'in An-Nawawi. Mari kita tutup kajian ini. Terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.